Kembali lagi di Antv Sportcast, main cantik. Kita masih bersama dengan Noella, Sisterina, dan juga Alen Tresya, wasit wanita dari Indonesia. Wow, nanti kita akan bahas-bahas karena ini karir yang sangat menarik ya bagi wanita. Siapa tahu ada juga yang nonton terus kayak terinspirasi gitu. atau berminat. Nanti akan kita bahas, tapi kita akan melanjutkan dulu pembahasan kita tadi mengenai Arne Slot yang sebenarnya harusnya ya udahlah ya turun aja gitu. Tapi apakah ada nama-nama pelatih lain yang sekiranya cocok dengan Liverpool atau mungkin punya sejarah dengan Liverpool seperti tadi Xabi Alonso? Mungkin Noella ada jawaban sendiri. Pelatih berikutnya ya yang cocok, aku belum ada bayangan sejujurnya. Jadi kalau itu mungkin aku ngikut si Salen aja kali ya, Xabi Alonso yang udah punya sejarah dengan Liverpool sebelumnya gitu. Benar Atau sih. Klopp balik lagi aja? Jangan sih. Kayaknya jangan nih ya, yang sudah berlalu biarlah berlalu, biar kita mulai era yang baru. Bener, setuju sih. Ngomong-ngomong soal era baru nih ya. Ntar dulu deh kita ngomongin era barunya, soalnya tadi kita masih, tadi pesan-pesannya di sini, segmen 2 bahas Liverpool tersingkir ya gitu. Kayaknya emang harus dibahas ya. Kayaknya kita harus membahas luka itu ya sis. Iya kan tadi katanya justru biar kita Supaya overcome berdamai, itu kan. oke. Ya, biar kita biar cepat berdamai. pulih katanya. Iya. Apakah betul akan cepat pulih? Mari kita bahas. PSG menyingkirkan kita, bukan kita yang tersingkir tapi kita disingkirkan. Yes. Cukup berat di leg kedua karena kita harus mengejar ketertinggalan defisit 2 gol, tapi ternyata digandakan itu defisit ya menjadi 4 gol yang membuat kita akhirnya oke, bye-bye, kita balik duluan gitu. Gimana kalian melihat Liverpool akhirnya harus cabut lagi karena musim lalu juga kan kita 16 besar ya gugurnya kalau nggak salah. Jadi again and again gitu. Mungkin Sedih banget melihatnya, tapi ya emang kita bisa mengaku ya dari permainan kemarin juga di Paris kita udah kalah 2-0. Kemarin di Anfield yang seharusnya bisa menjadi magis dan bisa jadi kesempatan besar kita untuk mengejar ketertinggalan agregat juga ternyata nggak semagis itu kemarin gitu ya. Jadi rasanya emang secara permainan juga, apalagi yang pas di Paris XG kita tuh sebenarnya kecil banget kan. Jadi kalau dibilang end of an era mungkin belum, tapi emang secara permainan juga dibanding PSG kemarin, PSG mainnya bagus banget lagi. Benar. Jadi harus mengakui ya, walaupun berat hati untuk mengakui, tapi memang kemarin permainannya kalau dibanding PSG jauh banget sih. Oke. Alen sebagai wasit nih ya, harusnya bisa ngelihat dong ya. Oh iya, bener kata sis Noella bahwa emang permainan kita tuh jelek banget. Kayak malah kayak jelek banget gitu. Jadi gimana? Jujur udah terwakilkan banget semuanya sama sis Noella. Karena menurutku emang selain Liverpool lagi capek banget mainnya, si PSG-nya ini juga lagi manis bagus banget loh, masih pakai kata capek. Halus ya, Iya, Liverpool capek. Kayak kita harus pakai kata itu ya sis. Kita bisa tuh kita pakai. capek menang Capek gitu tapi kan. capek menang. Capek menang gitu kan. Bagus. Iya kan. Gue kita kalau mulu. Oke lanjut. Kata-kata lagi. Tapi memang di sisi lain PSG mainnya emang bagus banget ya kemarin, emang keren banget ya. Sebenarnya di Anfield itu lebih ada perlawanan ya daripada waktu main di kandangnya PSG ya. Cuman ya gimana, emang dia udah keren banget sih mainnya menurutku. Selain ini bukan eranya Liverpool, dan menurutku ini juga eranya PSG sih. Jadi kalau tadi pertama ditanya kira-kira juaranya siapa, menurutku kalau menurut sis Noella Munchen, kalau aku kayaknya PSG sih ya. Iya sih, feeling PSG juga Ya sih kan? kayaknya. Meskipun Munchen menarik ya karena ada Luis Diaz di sana yang kayak Harry Kane juga of Iya course ya. benar. Wow, amazing. Kita punya Mohamed Salah. Jangan Emang sedih. salah, udah salah banget ini. Yang tadinya Muhammad Salah tidak pernah salah, sekarang menurut Sis salah. Ale jadi serba salah ya. Bener lagi. Tapi sedih banget karena dia nggak dimainin ya di Iya. kesempatan terakhir Yang kemarin. di leg kedua kemarin nggak jadi starting juga, padahal kan pas di IPL lawan Fulham ya, dia cetak gol. Iya betul. Ya ampun. Sedih ya. Oke. Kekecewaan kita sangat terwakilkan dengan diri kita sendiri ya kayaknya ya kali ini. Mungkin ada fans Liverpool juga di luar yang menyaksikan ini dan merasa iya lagi gitu ya, benar. Kalau kita ngomongin Mohamed Salah tentunya
Si Salah ini selain legenda ya, living legend di Liverpool, udah punya banyak catatan bagus dan juga memberikan kontribusi yang amat sangat positif begitu ya dengan Liverpool. Tentunya kepergian Salah ini akan meninggalkan satu kekosongan. Nah, Yes. balik lagi ke the new era ini, kekosongan-kekosongan itu apakah bisa diisi dengan pemain-pemain yang direkrut oleh si Arne Slot ini, yang kita pun kayak tadi kita ngobrol bahwa kok aku kayak nggak notice ya ada pemain ini, kemana dia? Oke, dia cedera tapi kayak mana Lama ya kontribusinya cederanya. gitu kan. Iya nggak sih? Menurut kalian kepergian Salah ini akan bisa tergantikan nggak dengan pemain-pemain yang sudah ada sekarang? Mungkin akan bisa tergantikan ya sis, cuman kita nggak tahu kapan dan siapa nih yang kira-kira nanti bisa mengisi kekosongan Salah. Karena selama ini juga kontribusi dia ya kita tahu gila banget ya, gol dia, assist dia along the season juga luar biasa banget. Jadi mungkin kalau tanya apakah akan ada yang bisa menggantikan? Ada, tapi nggak tahu siapa sih. Kalian kira-kira tahu nggak siapa yang akan bisa menggantikan dan mengisi itu dari Mengisi rekrutannya kekosongan, Slot ya? bener. Dari Oke. rekrutannya Slot. Kalau dari rekrutannya Slot ini yang aku paling kayak gitu, Ekitike sih ya. Dia paling oke sih ya. Cedera lagi. Iya, baru-baru cedera lagi. kemarin ya. Cuman menurutku itu cara main dia juga beda, terus posisi dia juga beda, tapi sejauh ini kayak ya udahlah mendingan lah yang ini daripada yang lain rekrutannya, ya nggak sih? Ya nggak sih? Ya kan? Daripada yang lain ya. Iya, Kalau lihat Sobo gimana Sobo? Kan Aduh, sempat ya awal sempat ampun. bagus ya, Iya, sempat iya, iya. bagus yang tendangan jauh dia yang waktu itu orang-orang rame banget gitu. Iya, Tapi kalau iya, sis melihat Sobo gimana? Kalau aku jujur aku suka cara Oke. main dia. Kenapa? Karena di mana ada bola kita bisa menemukan dia di dekatnya. Kayak bekerja keras banget. Kalau itu menurutku ya, Oke, menurutku pribadi, oke. Sobo ini cukup bekerja keras dan cukup sering jadinya masuk ke layar kan. Jadi kita ngelihatnya kayak adem gitu ya. Oke. Oke, benar. Selain adem dilihat, juga bisa memberikan keademan bagi fans karena dia banyak kontribusinya Bener. gitu ya. Bener kan? Bahkan di beberapa pertandingan begitu bisa dikatakan bahwa Sobo ini menggendong Liverpool banget gitu di saat Salah Kicknya mungkin. juga luar biasa. Iya, ya di kan? saat Salah juga mungkin saat itu enggak dalam performa terbaiknya karena namanya manusia lah ya, katakan pasti akan ada ups and down, baik itu mental, fisik, bahkan mungkin juga mood pemain juga. Dan juga kan rumor-rumornya ada, ya maybe bukan ketidakcocokan ya, tapi ada kayak perbedaan cara melatih seorang Arne Slot dengan Mohamed Salah. Kan beberapa kali sempat ada Rumor-rumor berita-berita gitu juga. ya. Sebenarnya bukan rumor lagi, tapi itu emang udah diberitakan kan, yang waktu apa sih yang waktu Salah sempat sama Salah. Slot. Yang Iya dia bikin kan? statement terus rame di sosmed ya kan, yang bener-bener. kayak akhirnya baikan gitu kan. Ya, akhirnya tiba-tiba Kebaikan. hilang aja gitu kan ya. Tapi yang namanya ketidakcocokan sama pelatih ini bisa jadi pengaruh yang cukup besar juga ya buat kinerja sebuah tim, terutama Liverpool. Iya, mungkin karena perbedaan sistem juga kali ya, Slot dan juga Mohamed Salah. Yang Salah tuh udah berapa tahun ya? Liverpool udah berapa season sih dia udah? Dia salah satu rekrutan awal-awalnya Klopp juga. Iya, betul, Salah. betul. Mungkin karena perbedaan sistem itu, karena kan kita mungkin bisa lihat juga bahwa satu pemain yang mungkin bagus di eranya siapa, tapi begitu ganti pelatih, perbedaan sistem, perbedaan Betul. strategi, perbedaan taktik, jadinya kok jadi nggak Klop masuk lagi nih ya, ya. benar-benar. Iya Nggak benar, klop karena lagi. bisa jadi juga beberapa pemain yang mungkin bukan natural posisinya di situ, dicoba-coba kemana. Iya lagi, itu kerjaannya itu. Itu banyak dilakukan apa Slot kan, dipindah-pindahin kan pemainnya. Set, menurut kalian apakah Slot baca komentar netizen nggak ya? Makanya kalau tadi season Karena kayaknya kita tuh banyak banget memberikan kritik gitu kan ya. Maksudnya, masa sih dia nggak baca satu pun gitu, nggak ada yang bisa diambil sebagai masukannya gitu. apa saudaranya kayak, lu tahu nggak sih lu kan diomongin gitu ya minimal ya harusnya. Minimal. Atau dia mungkin Minimal. tim-tim yang kayak, oh gue nggak mau baca komen, Oke. Karena gue tahu gue bisa gitu. I know what I'm doing. Oh my god. Ada satu momen yang bikin gue sebel banget. Jadi kan gue itu ya, kan kalau misalnya kita follow misalnya kita sering interaksi sama akun-akun bola, itu kan algoritma Instagram tuh akan terus memunculkan gitu. Nah, gue tuh suka komentar-komentar misalnya di akunnya Liverpool kah atau di akun Premier League. Nah, gue lupa deh itu akun apa, tapi ada satu akun yang yang tentang Slot, dia itu memberikan statement. Jadi setelah kita kalah dari PSG, kalau nggak salah yang leg pertama atau kalah apa ya, atau Premier League, aku lupa. Tapi kita kalah, terus dia ngasih statementnya adalah gini. Ya, saya tahu kita kalah, tapi
saya yakin dan saya percaya bahwa fans-fans masih terus mendukung tim dan masih mendukung saya untuk tetap berada di sini. Wow. Gue komenin, gue komenin dengan kata-kata yang agak tidak senonoh. Karena sebel banget kayak, NPD are you sure? Udah segeregetannya itu ya, sampai udah nggak nahan jempol untuk nulis. Lo jangan ngadi-ngadi, Slot. Iya kan? Maksudnya itu adalah relate sama pertanyaanku tadi bahwa sebenarnya dia tuh mengambil masukan nggak sih dari kritik-kritik yang diberikan pada dia atau dilontarkan pada dia. Karena kayaknya ya, kalau kita ngelihat di sosial media, salah satu cara tim-tim ini untuk mengambil hati para fans atau bahkan mungkin yang non-fans itu kan dengan berinteraksi di sosial media. Yes. Bayangin aja banyak akun-akun luar yang make sound-sound dari Indonesia kan. Iya Bahkan lagi. make bahasa Indonesia, Yes. tren-tren Indonesia yang dulu ada pacu jalur lah, ada apalah sih. Tapi kayaknya buat Liverpool nggak sejauh itu ya. So makanya tadi kalau Sis bilang gimana perbedaannya dari era yang lama ke new era. Menurutku ini masih transformasi era, ini belum new era sih. Iya nggak sih? Iya nggak? Sis, pemain awal yang direkrut klub aja udah hampir habis. Siapa Iya. yang tersisa? Alisson, VVD. Siapa lagi? They're Iya sih. gone. Iya. Iya kan? Maksud gue adalah ketika klub cabut, pemain-pemain rekrutan dia juga cabut perlahan-perlahan. Bisa jadi ini adalah, apalagi Arne Slot juga punya cara-cara yang berbeda gitu dalam memimpin Liverpool, memanage Liverpool gitu. Menurut kamu? Ya itu balik lagi tadi ya, mungkin emang perbedaan sistem dari si Slot, dari Klopp ke Slot gitu. Itu tadi perbedaan sistemnya mungkin ya emang, nah masalahnya pemain-pemain yang direkrut dia ini loh, pilihannya juga, ya tadi salah satu yang terbaik menurut Sis kan Ekitike gitu ya. Tapi yang lain mana nih? Jangan lupa ada tadi Isak. kita juga udah bahas, Isak sampai lupa. Ada Iya, Isak tuh sampai kan kita berarti lupa ada saking Isak. selamanya itu dia cedera, walaupun kemarin akhirnya udah bisa main lagi tapi 45 menit kalau nggak salah. Main full nggak sih dia yang pas lawan Fulham apa leg pertama yang PSG itu ya. Tapi memang ada kabarnya bahwa sebenarnya karena dokter bilang dia belum boleh main lebih dari 45 menit. That's why Salah dimasukin di babak kedua pas lawan PSG gitu katanya ya. Ya di awal juga kan si Isak ini juga sempat nggak dimainin lama karena cedera juga kan, yang setelah kan dia di Newcastle kan dia masuk di Liverpool itu Kontroversi itu pernah juga. kontroversi, bukannya itu Windows sudah tutup ya atau mendekati tutup, pokoknya emang si Isaknya emang udah nggak mau Terlalu main di dipaksakan Newcastle menurutku. aja gitu ya kan, jadi Benar-benar. kayak banyak momennya dia yang miss karena dia cedera, and then mau dapat chemistry, mau dapat apa itu kan nggak gampang ya Sis ya, apalagi buat mereka yang berada di lapangan harus nggak ngomong tapi kayak lo harus tahu nih, kayak harus ada telepati, kontak batin. gitu kan. Dan dengan jadwal yang begitu padat ya, jadwal pertandingan kita kan kalau Liverpool kita nggak hanya di satu kompetisi aja, nggak cuma fokus di liga Oh, kan. harapannya banyak ya Sis. Harapannya banyak dan emang sempat bersaing juga ya di UCL. Nggak cuma fokus di liga kita soalnya nih. Jadi jadwalnya banyak banget. Itu juga pasti jadi challenge juga buat para pemain yang chemistry-nya tadi masih belum terlalu nyambung gitu Klopp ya. waktunya udah lumayan lama nggak sih mereka tuh bareng, masa ya? Ya udahlah. So, ini udah di fase acceptance ya jatuhnya kayak Oh ya udahlah. berarti bener ya, momen ini atau episode ini akan healing kita semuanya. Oke, kita akan lanjutin healing kita dengan kekalahan Liverpool atau cabutnya Liverpool dari Champions League. Usai jeda kita akan kembali di NTV Sportcast Main Cantik.